One question ya, hal apa yang paling dasar yang bisa buat lo decide untuk pindah ke suatu negara? Halo guys, balik lagi dengan gue Erwin, Cindo Kanada. Hari ini gue sendiri aja sih, karena gue dapet mandat dari ibu negara nih, suruh ini bikin vlog hari ini mengenai alasan kenapa lu pindah Kanada. Jadi ya begitu guys, here am I. So one question ya, hal apa yang paling dasar yang bisa buat lu decide untuk pindah ke suatu negara? Bagi gua, untuk pindah ke suatu negara itu harus ada hal-hal yang mendasari ya. Jadi hal utamanya adalah, bagi gua adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hal yang tidak bisa lu beli dengan uang di Indonesia, tapi bisa lo dapatkan di Kanada, yaitu udara bersih, air bersih, dan keamanan, safety. Ini 3 hal utama yang mendasari keputusan gue untuk pindah Kanada. Dan satu hal yang lebih besar lagi adalah karena faktor istri gue merengek-rengek minta pindah terus. Jadi ya, happy wife happy life, ingat itu ya. Jadi untuk bisa hidup tenang, jadi ya gue ikutin aja, dia mau pindah Kanada, kita pindah Kanada deh, daripada tiap hari direngekin. Kan nggak mau guys, hidup lo nggak tenang kayak gitu guys. Oke? So, ini adalah beberapa alasan utama kita memutuskan pindah Kanada. Oke? 1, faktor safety, keamanan. Kanada ini terkenal dengan negara yang aman. Ya, contohnya Toronto ini kota yang paling besar ya di Kanada, tapi tingkat kriminalitasnya itu lumayan rendah. Ya, jadi dibandingkan kota-kota besar di seluruh Amerika Utara ini, Toronto itu salah satu one of the lowest crime rate. Oke, jadi kita ini berasanya aman kalau di sini. Kalau malam-malam keluar relatif aman lah. Mungkin walaupun ya pasti ada daerah-daerah tertentu, terutama di downtown itu yang mungkin agak sedikit sketchy, tapi overall ini sangat aman. Oke? Jadi kalau dibandingkan dengan misalnya Jakarta atau Amerika, kalau bandingin ini Amerika sama Kanada sini, apalagi tahun-tahun terakhir ini ya, di sini jauh lebih aman. Dimana di misalnya San Francisco dulu yang terakhir tempat gue tinggal juga, itu crime rate-nya sih lagi menanjak tinggi ya, terutama di daerah Bay Area, Oakland sana. Sering banget deh kayak turis-turis tuh, berapa orang Indo aja ada yang pernah kena ini, dipecahin kacanya untuk diambil barangnya. Ya di sini sih ya ada juga, tapi dikit banget dibanding di Amerika situ. Itu. Kedua, udara. Udara di sini seperti yang bisa kita lihat ini, yang kita rasakan ini. Kalau kalian napas, lebih enteng napasnya di sini dibanding kalau kayak di Indo. Lihat tuh langitnya biru tuh, lihat tuh. Kalian bisa lihat kan? Langitnya di sini biru kan? Susah di Indonesia. Jadinya itu salah satu juga alasan yang membuat kita bisa pindah ke sini. Karena untuk udara yang kita hidup ini, kita kan butuh oksigen. Nah, di sini oksigennya oke, enak. Oke. Ketiga itu adalah
air, fresh water. Kanada ini negara yang mempunyai cadangan air terbesar di dunia, termasuk terbesar di dunia. Banyak ini danau-danau di Kanada. Terus juga kita kan ada itu tuh dekat sama kutub utara. Jadi banyak air-air dari yang mencair dari es-es yang beku juga tuh di danau-danau lah, di mana-mana di sini jadi banyak. Jadi fresh water itu tercukupi lah. Oke. Kalau di Indonesia kan dulu kita keluar uang banyak banget untuk beli air galon. Ingat nggak tuh? Selalu minumnya air botol, air botol. Kalau di sini kita bisa minum dari keran langsung, dari keran ya. Mungkin kadang-kadang masih butuh kayak kalau mau taruh apa tuh namanya, filter. Kalau mau pakai filter ya bisa, minum langsung juga bisa. Tadi ya di sini kita nggak pernah beli air galon seperti di Indonesia itu. Hemat uang juga kan tuh. Gitu. Kita ke restoran aja. Jadi kita hanya minum air dari air keran biasanya di restoran itu, gratis jadinya. Kita jadi nggak perlu habisin uang untuk beli air galon tiap bulan. Jadi air bersih terjamin di sini ya. Misalkan kalau nanti ada global warming pun, Kanada kan banyak daerah-daerah yang masih tertutup salju nih sekarang. Kalau global warming malah bagus buat Kanada. Karena nanti lahan yang bisa ditinggali itu jauh lebih banyak lagi. Ya. Kanada itu kira-kira besarnya 5 kali lipat daripada Indonesia, guys. Luasnya. Penduduknya cuma 35 juta. Bandingin tuh, masih potensial banget. Potensi banget. Oke. Juga soal udara ya. Udara itu kalau dulu di Indonesia gampang banget. Especially gua itu gampang banget kalau kena pilek. Sering banget pilek. Tapi kalau di sini di Toronto sini jarang banget. Jadi karena udaranya jauh lebih bersih, itu bisa juga jadi nggak pilek kita sekarang di sini. Ya, itu 3 hal utama: kesehatan, keamanan. Itu adalah hal utama yang menurut gua itu adalah hal-hal dasar yang bisa jadi reason atau apa, alasan utama untuk pindah Kanada. Satu hal lagi, guys, you see behind me here, see all the view there, see all the view here. Di sini kita bisa gratis kayak gini, guys. Bukan kayak di Indo kerjaannya ke mall dong, ke mall. Kalian tuh yang ke mall terus. Ya, di sini nggak usah ke mall. Enakan ke taman, guys. Enjoy. Jadi di sini pemerintah Kanada itu sangat memperhatikan apa namanya ya, mental health kalian. Bisa enjoy, jadi kalian nggak stres. Kalau kalian capek, lelah, pikiran lah, baik pikiran, kalian bisa ini enjoy ke taman gratis, lihat yang hijau-hijau, lihat langit biru, lihat itu bunga-bunga sakura warna-warni, bunga tulip, atau lihat-lihat itu bebek itu soang di danau ya. Ya. Baru kan tadi gue bilang soal di sini banyak danau. Tuh di situ tuh di bawah itu ada danau, ada lagi gede kan. Jadi kalian tuh bisa lihat-lihat di bawah. Ya enjoynya gitulah di sini. Kanada itu kita bisa enjoy hal-hal yang simple stuff. We can enjoy simple stuff.
just like going to the park or just strolling by the lake, atau bisa sepedaan, hal-hal yang lebih apa ya namanya, basic lah, bukan yang soal kayak cuma yang mewah-mewah aja, ke mall. Oke guys, jadi kalau kalian tertarik juga untuk pindah ke Kanada, boleh dilihat ya, karena starting this June or July katanya sih pemerintah Kanada akan resume their like express entry. Kemarin itu memang sempat postpone karena banyak yang tertunda, case-case yang lama itu, aplikan-aplikan lama aja belum selesai diproses, jadi mereka sempat prioritasin hanya untuk orang-orang yang sudah berada di dalam Kanada. Tapi summer ini, June or July, mereka akan mulai proses lagi aplikan express entry. Jadi kalian sudah bisa mulai taruh profil kalian. Oke? Nggak ada salahnya kalau kalian taruh profil di express entry itu, karena peraturan pemerintah kan itu berubah-berubah. Terakhir aja Februari tahun lalu ada kasus istimewa, nilai skor paling rendah sepanjang sejarah, 75 guys. Bayangin, cuma 75. Kalau kalian dulu taruh profil di sana, kemungkinan besar sih kalian pasti di-invite, dapat invitation to apply. Karena 75, siapapun itu bisa. Siapapun bisa masuk di apply itu kan. Jadi kalau kalian yang waktu itu mungkin berminat tapi tidak taruh apa tuh namanya profil di express entry, pasti kalian sedang nyesel sekarang, karena itu suatu kesempatan langka banget. Gue tahu ada beberapa orang Indo pun yang hoki dapat dari itu 75 itu. Jadi ya congrats untuk kalian yang dapat. Untuk kalian yang belum dapat ya berjuang terus kalau kalian masih mau ya. Oke? Sekian dulu dari Cindo Kanada hari ini. Kita mau enjoy matahari dan taman lagi. Udah lama nih soalnya nggak ada matahari. Kulit udah pada ini semua. Belum tanning lagi. Oke guys, see you next time.